pertapaan kamu memang sudah selesai. Semua keinginan kamu sudah terkabul. Namun ada satu keinginan yang lebih besar lagi. Tentu saja harus ada persembahan sebagai maharnya. Nyai, selama 40 hari 40 malam saya di goa, saya mampu melewati segala rintangan dan cobaannya. Saya harus mendapatkan semua yang saya inginkan. Apapun syaratnya, apapun maharnya. Maharnya sangat mudah, Dewi. Persembahkan anak laki-laki kamu dari keturunan kamu sendiri. Nyai, saya baru cuma punya anak satu, Nyai. Apa nggak lebih baik nanti? Kamu ragu? Kamu meragukan keyakinan kamu selama ini pada arwah leluhur saya, penguasa gunung berapi dan hutan rimba yang mengelilinginya. Sudah banyak memberikan kamu keberuntungan. Iya, Nyai. Saya akan mengorbankan segalanya, termasuk buah hati saya sendiri. Zaman seperti ini masih ada orang yang mau mengorbankan apa saja demi harta benda. Asalkan usaha saya semua maju dan saya menjadi penguasa yang kaya raya. Dewi, penguasa gunung berapi dan leluhur saya sangat senang menerima persembahan kamu. Bawa bayi kamu dan taruh di atas batu ini. Iya, iya, Nyai. Sini bayi saya. Ayo mereka masuk. Tapi ini gempanya, kita harus pergi dari sini. Udah buru masuk, cepetan. Penguasa gunung berapi dan leluhur saya sangat senang menerima persembahan kamu. Bawa bayi kamu dan taruh di atas batu ini. Itu anak wanita Jerman itu, Kang, yang udah dijadikan tumbal untuk iblis-iblis di sini, Kang. Pak Sidik, itu anak bayi udah pasti jadi baik anak iblis. Lebih baik kita menyelamatkan anak kita sendiri. Ayo, Pak.
kenapa sih bawa bayi itu ke sini? Bayi ini titipan Tuhan. Dari manapun asalnya, siapapun orang tuanya, bayi ini masih suci. Tapi anak itu sudah dijadiin tumbal oleh orang tuanya untuk iblis-iblis penguasa gunung berapi. Makanya gunung berapi mendadak meletus karena pemiliknya marah, Pak. Warga satu desa marah, Pak, karena Bapak melindungi anak ini. Saya nggak mau ninggalin bayi ini sendirian di sini. Bayi ini tidak berdosa. Saya nggak bisa tinggalin Bapak. Udah kamu pergi aja sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak. Batu-batu sudah menyentuh rumah ini. Rumah ini sebentar lagi rubuh, Pak. Ayo, Pak. Tunggu. Ayo. Tunggu. Ayo, Pak. Tunggu dulu. Ayo, Pak. Ayo. Bapak bisa saya ngawal di sini, Pak. Bayinya udah gak nangis lagi. Iblis itu pasti sudah mengambilnya, Pak Sidik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, Pak Sidik. Kita pergi sekarang. Ayo, Pak Sidik. Tuh anak udah mati, Pak. Ayo, Pak. Cepat. Ayo Pak, naik Pak. Pak. Ayo Pak, cepat Pak. Ayo Pak, naik Pak. Cepat Pak. Ayo cepat. Sudah mahal datang, ayo cepat. Desa kita sudah hancur, rata sama tanah. Udah nggak ada lagi yang tersisa. Semua sudah habis di gulung lahar panas. Iya, saya juga sudah melihatnya. Makanya pemerintah mau merelokasi pemukiman kita. Semoga saja cepat. Kasihannya si Ipung, kedua orang saya sudah meninggal, tapi dia belum tahu. Allah. Kasihan, masih kecil sudah jadi anak yatim piatu. Allah. Alhamdulillah, kami dari tim SAR sudah membawa sebagian warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari tim SAR sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan warga yang kemungkinan bisa kami selamatkan. Dan kami minta maaf, yang kami temukan sebagian hanya jenazah. Namun, ada satu keajaiban. Dari salah satu rumah yang hancur, kami menemukan bayi yang masih hidup. Apakah ada di antara bapak-bapak dan ibu mengenali bayi ini? Bayi masih hidup? Iya, karena padahal kemarin itu rumah Pak Sidik udah ketiban batu. Dan anak itu ada di dalam. Baiklah, kalau begitu kami dari tim SAR akan membawa bayi ini ke panti sosial. Itu cucu saya. Benar ini cucu Bapak? Ini betul, subhanallah, ini betul cucu saya. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu sadulur, jamaah musola al-muttaqin nu anu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, setiap ba'da taraweh abdi teh hayang sharing. Malam ieu teh malam 17 Ramadan yang dikenal malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau udah masuk musola kayak cacing kepanasan, nggak bisa diem, pasti pengen cepet-cepet pulang. Gozali, kamu jangan bicara sembarangan dong. Nabil itu sama kayak kita, sama-sama manusia. Kalau emang iya Nabil itu anak manusia, pasti dia punya orang tua. Coba mana? Ibu bapaknya nggak ada yang tahu tuh. Malah ngobrol. Dengarkan dulu. Ya. Malam yang diturunkan Al-Quran yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada hari itu, malam itu diturunkan naon? Bodyguardnya Rasulullah SAW. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Punten Kang Ustad. Tapi apa kita teh semua bisa mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Untuk masalah bisa nggak bisanya, setiap umat muslim di seluruh dunia berhak dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Nabil mau nanya tentang kebenarannya malam Lailatul Qadar? Ya. Enggak Pak Ustadz, tapi maaf ya Pak Ustadz, mau pulang ke rumah. Kamu Nabil, bagaimana mau dapetin malam Lailatul Qadar? Ceramahnya belum selesai, kamu pulang. Petir itu panggilan buat anak supaya pulang. Ghazali, nggak boleh ngomong gitu. Nanti bisa jadi fitnah. Hati-hati kalau ngomong. Kamu ini. Sok Nabil kalau mau pulang mah nggak tenang. Assalamualaikum. Siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Semua orang berhak. Lalu kumaha carana? Caranya gampang. Tingkatkan amal ibadah kita yang tadinya teh 5 waktu sholat, tambahkan deui. Tambahkan naon? Salat sunnahna, qobliyah, ba'diyah, duhana, isra'na, terus tahajud, terus salat taubatna, terus kemudian teh salat awabin. Oh banyak salat lain. Baca Quran jangan tinggal. Eta carana bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum, kakek. Kakek di mana, Kek? Kakek di mana, Kek? Kakek. Kok kakek udah bisa jalan? Iya, ini kakek bisa. Emangnya kakek mau ngapain, Kek? Kakek mau masak air, Nabil. Kenapa tadi nggak nungguin Nabil, Kek? Kakek kalau mau masak air, biar Nabil aja yang masak air. Kakek udah aku siapin makan malam sama makan sahur. Nabil, kakek tuh gak mau ngerepotin kamu terus. Udah ngerepotin kok, Kek. Ngerepotin. Kek, nih. Nih aja aku masakin airnya. Kek, masuk, Kek. Makan ya. Bu, kalau kita dapat karomah malam Lailatul Qadar, kita dapat apa ya, Bu? Kita bisa jadi Spider-Man, Bu. Jadi Superman. Terus tenaga kita juga banyak kayak Samson. Betul tuh, Bu. Kita bisa jadi sakti mendadak, Bu. Kuat banget, sakti. Iya tuh, Bu. Benar tuh, Bu. Terus kita juga bisa mendadak kaya, Bu. Ya, itu Bu. Betul banget tuh, Bu. Ya, Bu. Bu, emang betul apa yang bilang Gozali? Bener, Bu. Gozali itu kan anaknya Ustadz Usman. Saya harus begadang di musola malam ini. Saya harus tahajud di puncak gunung supaya dekat dengan langit. Bu Imah, Bu Juju, kita juga harus bergadang. Tapi kita harus pulang dulu. Kita masak dulu, bawa timbel buat makan sahur. Sayur asem juga, kami ikan asin yuk. Ya udah, ayo. Ayo, Bu. Aku mau jadi Superman. Alhamdulillah. Umur kakek mungkin tidak akan lama lagi. Kek, jangan ngomong gitu, Kek. Kakek yakin selama ini kamu kan cuma hidup dengan kakek, ya kan? Kamu pasti bertanya-tanya, saya ini anak siapa? Ibu saya, bapak saya masih hidup apa tidak? Kalau mereka hidup, sekarang mereka ada di mana? Ya kan? Iya, Kek. Aku pengen ketemu sama ayah sama ibu. Biar aku nggak diajakin lagi sama teman-teman. Kamu sabaran ya.
Kamu sabar. Kamu harus selalu tawakal. Karena Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang dihina kalau mereka sabar dan tawakal. Jadi kamu harus sabar ya. Iya, Kek. Tapi ayah sama ibu gimana, Kek? Kasih tahu aku, Kek. Biar aku mau diajakin lagi sama teman-teman. Kakek kenapa bingung, Kek? Ayah sama ibu tinggal di mana, Kek? Kasih tahu aku, Kek. Nanti kakek pasti cerita. Sekarang kamu masih terlalu kecil, kamu belum akan sanggup mendengar dan menerima kenyataannya. Yang sedih ya. Iya, Kek. Jangan malas-malasan. Kalau kalian malas-malasan, kalian ku ikat ke pohon dan ku cambuk. Jangan. Kang, jangan kayak gitu, Kang. Kita semua ini manusia. Lo kecil-kecil sudah berani sama gue ya? Lo belum tahu siapa gue? Maaf, Kang. Bukannya kita malas kerja, tapi sekarang kita semua ini lagi puasa. Makanya tenaga kita berkurang. Ya benar. Aku juga mau protes sama Kang. Sekarang ini Indonesia udah merdeka, Kang. Tapi kenapa Kang Mandor masih aja melakukan buruh tani kayak di zaman Jepang? Itu namanya kerja rodi, Kang. Itu nggak boleh, Kang. Itu juga nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Nggak sesuai juga dengan cita-cita proklamasi Indonesia, yaitu menghapus semua perbudakan. Ya betul, Nabil. Kita bukan hewan, kita manusia. Oh, Bapak, pernah nggak kerja ya, Pak ya? Kenapa masih ngumpul di sini, Pak? Ayo, Kang, kerja lagi, Kang. Ayo, kerja, ayo. Biar aku ngomong baik-baik sama Kang Mandor. Hebat. Lo sudah bisa mempengaruhi petani yang ada di sini. Lo nggak ada takut-takutnya sama gue. Berani sama gue, Siap. Kejar. Sudah sebulan ini Nabil selalu membuat saya jengkel. Kalau dibiarkan terus seperti ini bisa mempengaruhi buru-buru saya untuk menjadi pemberontak. Nyai, begini Nyai, saya ini perluas area perkebunan milik saya ini Nyai, dengan cara memiliki tanah adat. Sebagian kecil kelompok warga sudah saya perdaya, tapi sebagian lagi belum setuju Nyai. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah menyuruh anak buah saya untuk mematok papan nama saya Nyai. Saya siap membantu kamu, Dewi. Saya akan memberi kamu ilmu kebatinan pada kelompok warga yang berpihak pada kamu. Agar mereka saling serang, saling tikam. Setelah mereka mati semua, tanah adat itu akan menjadi milik kamu. Nabil! Kamu dengar pembicaraan saya tadi ya? Lu bukannya seharusnya ada di kebun. Ngapain ada di villa? Kang, aku mau kasbon, Kang. Nanti pembayarannya dipotong dari owner mingguan aku. Gak ada kasbon untuk pembangkang. Ngapain lihat-lihat? Enggak. Nyonya, tolong aku. Kakek aku lagi sakit. Aku butuh uang buat beli obat. Aku juga butuh uang buat beli lauk makanan. Buat aku, kakek aku, buat nanti buka puasa. Saya kan udah bilang, gak ada kasbon untuk pembangkang. Pergi! Saya merasakan anak itu tidak seperti anak-anak seusianya. Maksudnya,
Nabil punya kesaktian sepertinya juga. Memang tidak. Tapi anak itu punya aura untuk ke arah sana. Kalian harus waspada terhadap Nabil. Justru itu Nyai, saya ini lagi khawatir. Kalau sampai Nabil mendengar pembicaraan kita dan bicara sama semua warga. Apa Nyonya Bos punya rencana lain? Zainal, nanti malam kamu suruh anak buah kamu untuk menculik Nabil. Setelah itu, lempar dia ke jurang. Kenapa tidak kita jadikan tumbal untuk persembahan kita nanti malam? Sayang. Hati-hati. Nona Bila. Di amas. Ya Allah, Nona Bila. Ya Allah, tambah gelis wae. Makin cantik. Jam sabaraha di Jakarta? Tadi pagi, Bi. Oh iya, Nabila punya coklat. Ini buat Bi Omas, ini buat Nabila. Nuhun, Neng. Memangnya Neng Nabila nggak puasa? Gak ada yang nyuruh. Papa juga gak puasa kok, Bi. Tapi aku udah dibeliin baju lebaran. Yuk, Pak, kita ke dalam. Aku gak sabar ketemu Mama. Yuk, kita masuk. Bi, tolong barang-barang di mobil ya. Baik, Tuan. Ya. Mama, aku kangen bener sama Mama. Dari tadi malam, aku mimpiin Mama terus. Aku pengen dipeluk Mama. Duh! Gak usah pakai peluk kayak gitu. Pakai nangis lagi. Pah, Papa semalam telepon bilang kata Papa kesini sendiri. Terus ngapain nih anak pakai ikut? Ma, kita bicarain nanti aja ya. Mama udah tenang-tenang di sini. Sekarang pusing lagi. Stres tau gak sih? Sayang. Kamu pasti capek kan, sayang? Kamu istirahat dulu di kamar ya? Ya? Iya, Pak. Ya udah sana, sayang. Ya? Nabila tuh benar-benar kangen loh sama kamu. Dia sampai maksa Papa untuk ikut ke villa. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan nunjukin kebencian kamu depan dia. Dia tuh masih anak-anak, kasihan kan? Pah, sikap Mama kayak begini tuh pasti ada sebabnya. Kamu harus ngerti. Ayo, buruan. Taruh. Nah, tinggal ini nih kelinci yang kita pakai buat jadi pancingan. Masukin. Yuk. Nah, tuh, udah kedengeran tuh. Nih, suaranya tuh. Nah, sekarang kita sembunyi. Ayo. Cepetan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Apaan tuh? Kasian banget tuh kelinci. Siapa sih yang naruh kelinci di sini? Sini nggak ada. Kalau di situ juga nggak ada. Kasian kelincinya. Aku tolong aja deh. Wah, nggak bisa. Alhamdulillah. Yuk, coba. Tenang aja kelinci, habis ini kamu bakalan bebas. Putih, bebas. Jangan digebuk. Gosali, Jagur, sebentar lagi nih mau maghrib. Aku siapin buka puasa buat kakek aku. Bukan aja. Kita tuh cuma mau tahu kalau emang iya, kamu pasti gampang kalau dari kerangkeng ini. Kenapa sih? Kalian semua tuh jahat sama aku. Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Jahat. Emang kita pikirin? Iya. Sambil menikmati kandangnya ya. Kandangnya anakku. Kandangnya anakku. Sekarang sudah sah dan absah.
lahan adat ieu sudah menjadi milik Jeng Dewi. Betul, benar. Naonan ieu teh tanah adat main patok-patok wae sih, Kang. Saya teh tidak perlu ngejelasin. Tempok, maneh baca sendiri. Tanah ieu milik Jeng Dewi. Apalagi sebagian warga desa maneh sudah menyerahkan tanahnya buat Jeng Dewi. Ngerti teh maneh? Kang, pasti separuh warga dibayar murah Jeng Dewi. Biasana warga teh mau dibayar murah. Nyamurun, Kang. Maneh teh geus bosan hirup, hah? Kang, nenawan sih kasar gitu ih. Eta mah kalamaan hajar. Astagfirullahaladzim, udah maghrib. Aku harus cepet-cepet keluar. Pokoknya harus keluar dari kelinci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maneh teh sekarang lawan aing. Ayo tuh Kang, cabut. Tangkapna Kang. Ayo balik. Kelinci! 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 Tenang aja kelinci, kamu bakalan bebas. Tenang aja kelinci, tenang aja. Kelinci, sekarang kamu pergi. Lari, lari, pergi. Kakek, kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku lupa masakin kakek. Nabil. Iya kek, bentar kek. Iya kek, bentar. Kek, makan kek. Aku suapin ya kek biar cepat. Iya, kakek juga nggak sabar. Kakek udah lapar. Kek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kek, kek. Udah. Udah kek, nih minumnya kek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu sudah buka puasa? Udah kek, alhamdulillah udah. Obatnya mana? Biasanya kan setiap habis makan dikasih obat. Kakek, obat
Obatnya udah habis. Aku belum sempat beli obat. Kakek ngerti. Kamu jangan merasa bersalah kayak begitu ya. Kakek pikir mulai sekarang kakek tidak perlu obat lagi. Kamu jangan maksain diri kayak begitu. Ya, nggak perlu lagi memaksakan diri untuk beliin kakek obat. Tapi kek, ada dokter, kakek harus rutin minum obat. Kalau enggak, penyakit kakek bisa lebih parah, kek. Udah, kamu jangan nangis. Kamu jangan sedih. Kakek akan sehat. Kakek kan selalu bilang sama kamu, kita harus sabar. Kita harus tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah kakek akan sehat. Kamu jangan sedih ya. Jangan sedih. Sabar. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, kek. Aku bersihin piring dulu kayak di dapur. Aku buka puasa makan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau coba aku melebihi batas mampu dan sanggup. Mama tuh hebat ya. Papa kagum sama Mama. Ya jelas lah daripada Papa. Apa coba yang bisa kamu harapkan dari profesi kamu? Pegawai negeri. Tuh, lihat. Mobil-mobil juga semua milik saya. Tadi kamu kesini juga naik mobil saya. Ya iya sih. Papa harus akuin kalau Papa sebagai pegawai negeri biasa nggak mungkin bisa beli mobil sendiri. Nabila, sini sayang. Ais. Ayo sini. Iya, Pak. Ayo, kita makan sama-sama, ya. Mau apa? Pak, kok Mama jadi benci sama aku, Pak? Sayang, kamu itu belum makan loh. Tadi cuma makan coklat kan? Pak, aku mau pulang ke Jakarta aja, Pak. Mama udah benci sama aku. Nabila. Nabila, Nabila. Bibi. Iya, Tuan. Bi,
tolong ambil senter, bantuin saya cari Nabila ya. Ayo, Iya, Tuan. Duh, gak usah kayak gitu, Nabila, Neng Nabila. Neng. Neng Nabila. Pa, aku mau pulang ke Jakarta aja, Pa. Mama udah benci sama aku. Nabila, Nabila. Nabil, assalamualaikum. Assalamualaikum, Nabil. Nabil, assalamualaikum. Nabil, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Sep? Nabil, kita ke musola. Kita sholat tarawih berjamaah. Maaf, Sep. Aku sholatnya tarawihnya di rumah aja. Sana aku juga harus jalan kakek yang lagi sakit. Nabil, aku perhatiin kamu kemana-mana selalu bawa tasbih. Emangnya kamu sehari bisa berapa kali zikir, Nabil? Oh, ini. Ya, aku nggak sempet ngitung sih. Tapi biasanya aku setiap hari bisa 300 kali putaran. Hah? 300 kali? 300 dikali 33? Jumlahnya 9.900. Kalau dong Ustadz Usman sama Kiai Mansur, cuma 1.000 kali. Teman-teman, aku kasih tahu ya. Kalau beribadah itu nggak boleh hitung-hitung. Kalau hitung-hitung, itu jadinya nggak ikhlas. Kamu jangan banggain Nabil. Kok dia bisa bebas dari kerangkeng sih? Berarti bener nih. Pesek-pesek. Lihat nih Godzilla. Gozali. Oh iya, maksudnya Gozali. Tasbihnya lebih banyak tuh, lihat tuh. Sampai lehernya penuh dengan tasbih. Pasti zikirnya lebih banyak dari Nabil. Ya kan, ya kan? Yalah. Kok kamu Namrud mau sholat tarawih, kenapa bawanya Walkman? Buat hiburan. Sambil nungguin malam Lailatul Qadar, aku bisa dengerin lagu-lagu rock. Nih, keren banget nih. Meta. Namrud, kita ke musola yuk. Aku udah gak sabar nih buat dapetin hakikat malam Lailatul Qadar. Nabil, kamu gak ke musola lagi untuk sholat tarawih? Hah, biarin aja. Biar juga ya. Tanyain. Sembaran aja kalau ngomong. Kok jadi pada berantem sih? Gozali, Namrud, bukannya kita mau cari perkara, tapi sama temen tuh gak boleh kayak gitu. Ya kan? Iya. Udah kita ke musola. Yuk. Yaudah Nabil, aku pamit ya. Aku mau ke musola. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allah. Kok kakek nggak ada suaranya? Oh, kakek lagi khusus sholat. Tapi kok nggak gerak-gerak? Kakek. Astagfirullahaladzim. Tangan kakek dingin. Kakek. Ayo Kek, bangun Kek. Kek, bangun Kek. Iya nak, iya. Kek, apa yang kakek rasain Kek? Nabil, kamu harus ikhlas ya nak ya. Kamu harus ikhlas. Kalau Allah mau memanggil kakek. Enggak Kek, aku nggak mau kirim kakek. Kakek tenangnya di sini. Aku mau nyari pertolongan. Om setan ya? Setan. Pak Mantri, kakekku lagi sakit. Pak Mantri. Pak Mantri nggak ada. Tangkap lu sekarang. Kamu kemana lu? Lu bisa kabur lagi lu. Ambil. Aduh.
Kayaknya udah aman. Aku juga harus cepet-cepet pulang buat ngecek kakek. Nah, lu yang udah bikin hidung gue jadi memar gini. Sekarang giliran muka lu yang gue bikin hancur. Sok, teriak aja yang keras, sok. Percuma, tidak akan ada yang mendengar. Hutan ini masih sepi, tidak ada orang. Aku di mana? Kamu udah tahu belum siapa yang dapat Lailatul Qadar? Mana aku tahu. Faqala anbi'uni. Suami ibu kemana? Kok nggak dari musola? Dari siang suami saya udah ke gunung bawa bekal makanan, Bu. Ngapain di gunung, Bu? Ya, nyari malam Lailatul Qadar lah, Bu. Gunung kan dekat dari langit. Makanya suami saya biar cepet duluan. Kok dari tadi ibu marut aja? Nggak ibadah? Saya lupa, Bu. Maaf, saya mau ngambil wudhu dulu ya. Bijah, ibu lihat paman terima nama Bu Dokter nggak? Mereka udah ada di dalam musola, Dek. Oh, itu ya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya. Tunggu, masuk tuh. Nabil. Biarin aja. Bentar lagi juga bakal kuat lagi. Nah, Bu Dokter, alhamdulillah. Bu Dokter, tolong kakek saya, Bu. Bu Dokter. Nabil, kamu ganggu orang lagi zikir aja. Saya jadi lupa udah berapa kali saya zikir. Maaf Nenek Karsi, maaf banget. Dulu soalnya kiranya kayak dokter, soalnya itu ada tasnya. Bu Dokter lagi ke kecamatan. Ini peralatannya ketinggalan. Kasih, Nek. Tuh keluar lagi tuh dia. Tuh kan, dibilangin juga apa? Mana mungkin betah di musola, panasan. Gozali, kamu tuh jangan ngomong sembarangan dong. Jangan-jangan ya otak kamu yang udah dirasukin sama iblis. Enggak kok, emang benar dia anak iblis. Orang benar-benar si Nabil anak manusia. Udah jangan pada berantem. Mumun, Mimin, kalian kok masih ada di sini? Rumah kalian kan jauh di ujung desa sana. Apa kalian gak takut sama Kunti? Oh iya, ya Bu, ini mau pulang sekarang. Ayo kita pulang. Bu, desa kita ini memang lagi angker. Banyak setan, iblis berkeliaran, termasuk si Nabil. Kayaknya kamu yakin banget. Memang ibu nggak ingat kejadian 12 tahun yang lalu? Desa kita ini kan pernah ketimpa musibah gunung meletus. Tuh kan benar, gak percaya banget. Ngapain juga aku percaya sama kamu? Musrik tau nggak? Bilang. Kek, maafin aku ya, Kek. Soalnya aku nggak bisa bawa Pak Mantri ke rumah. Mungkin ini sudah kehendak Allah. Kakek harus pergi meninggalkan kamu. Kamu harus ikhlasin kakek, ya. Astagfirullahaladzim, kening kakek panas bener. Kalau dibiarin, bisa merusak jaringan otak kakek. Nabil. Aku di mana? Pak, tolong aku. Aku takut. Kek, sabar ya, Kek. Mudah-mudahan habis dikompres panas kaki bisa turun. Dari yang menjahati, menzolimi.
nggak tahu bagaimana lagi. Tolonglah aku ya Allah. Sembuhkanlah kakek aku. Amin. Gimana, Bi? Nggak ketemu, Tuan. Mana sih tuan? Yaudah, kita cari sana. Papa. Benar aneh. Buka. Buang. Lempar ke bawah, lempar. Lempar. Buang cepet. Sekarang lo liatin dia. Gua mau laporan dulu sama Kanjeng Ratu. Siap, Kang. Siap, Kang. Ayo. Siap. Ya, sesuai perintah, Nabil siap untuk dipersembahkan. Terus sekarang bagaimana kelanjutannya, Nyai? Nanti Nabil siapa yang jemput? Nyai, itu suara apa, Nyai? Kenapa suaranya aja yang terdengar? Saya bisa melihatnya dengan jelas. Ada ribuan makhluk-makhluk gaib yang akan menjemput Nabil di sungai. Nyai, tolong Nyai, ramalkan masa depan bisnis saya, baik yang di sini maupun yang di Jakarta. Tolong Nyai. Nih, yang sangkang kali itu. Oh, lu yang saya tahu lu menang. Kang, itu buaya, Kang. Udah biarin aja. Biar dia juga ikut makan. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma lahab. Saya selana. Ghazali, kamu dari tadi baca Lahab terus? Apa penggemar kamu Abu Lahab ya? Yang menzalimi Nabi? Enggak lah, gak mungkin. Bacaannya juga dari tadi salah. Masa setiap ayat ujungnya Lahab? Yang benar tuh begini. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu yang benar. Asep, kamu jangan so tau ya. Aku itu anak Pak Ustadz. Gak mungkin aku salah. Aku selalu benar. Namrud, kamu kok sujudnya lama banget? Kamu kusi ya? Aku nggak tahu bacaan sujudnya. Astagfirullah. Anak-anak, udah hampir tengah malam. Ayo pulang yuk. Kan isukan sekolah. Ghazali, Besok hari libur nasional, Kang Ustadz.
Iya, tapi udara malam dingin kayak gini nggak baik buat kesehatan. Tapi gak dingin kok, Pak. Punten Kang Ustad. Tapi memang benar sih Kang Ustad. Malam ini teh tidak seperti malam-malam biasanya. Padahal kan kita teh tinggal di pegunungan ya. Tapi kenapa malam ini udaranya tidak begitu dingin Kang Ustad? Iya Kang Ustad, tidak dingin, hangat. Kang Ustad, seperti nanti tak acan ayat tanda-tanda kedatangan malam Lailatul Qadarnya. Iya nih Kang Ustad, kayaknya sih nggak ada Kang. Wallahu alam. Cuman Allah yang tahu. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kayak ada yang bangunin aku. Kenapa aku bisa ada di sini? Oh, waduh Kang. Kenapa anaknya hidup lagi Kang? Kenapa ada mereka lagi? Nah, hidup deh Kang. Bisa Aduh, gitu ya? aduh bisa lari lagi Kang. Udah, mari kita lapor aja sama Kanjeng Ratu. Aduh iya Kang. Aduh, eta budak belagu pisan. Aduh. Nyai, ada apa Nyai? Dewi, dari kejanggalan langit yang tiba-tiba berubah menjadi cerah, saya meramalkan suatu saat nanti usaha kamu akan jatuh. Justru bukan dari saingan Jemratu. Siapa Nyai? Siapa orang itu Nyai? Dari semedi tadi, saya melihat bayang-bayang seorang wanita yang sangat cantik. Wanita cantik. Nyai kenal sama dia? Saya belum pernah kenal dia. Kang Ustad! Kang Ustad! Sadaqallahul adzim. Kang Ustad! Langit udah terang! Langit udah terang!
Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyonya, tadi si saya melihat eta Nabilnya. Hei boy, lu ngomong apa? Ngomong nggak jelas. Iya bang, eta Nabil. Saya sudah tahu apa yang kalian alami dan yang terjadi pada Nabil. Dewi, Nabil sekarang dalam ancaman buat kalian. Gosai, bangun Gos, bangun. Gos, bangun. Malam Lailatul Qadar udah turun. Hah? Yang benar? Iya benar. Pantesan tadi aku mimpi ketiban kelapa. Wah, kayaknya aku tuh yang dapet tuh. Coba kamu terbang kayak Superman. Oke, coba deh. Sabar nih aku nih. Aduh, pasti aku udah sakti nih. 1, nih, lihat aku terbang ya. 1, 2, 3. Wow. Kamu belum sakti. Aduh, kamu belum sakti, Gos. Sakit. Aduh, kok bisa sih? Aduh. Sahur. Pak Bode, sahur. Pak Bode, sahur. Mama, Ibu, sahur. Pak Karim, sahur. 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 Kamu gimana sih? Aku lagi butuh kamu. Buat nanti aku buka puasa sama kakek aku. Kok banyak ikan kesini? Kayak dengar suara aku. Hai Nabil, kami memang mendengar suara kamu. Kami datang untuk kamu. Halo teman, apa kabar? Lihat itu, tukang mainan lagi beres-beres. Dia menghadap ke belakang. Cepat teman, ambil mainannya. Teman pasti aman. Nut, di samping kamu ada anak iblis. Mau ngambil kamu, biar kamu cuma mencuri mainan. Mana ada? Bohong ya? Nabil, kamu bisa melihat iblis. Kalau mama aku malah bisa mendatangkan iblis. Masa sih? Iya. Dan tiap kali mama aku marah, aku selalu dengar mama aku ngomong kayak gitu.